Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai matematika ya. Kita akan mulai. Nah, pembelajaran 1 bab 1 matematika yaitu bilangan bulat. Kita akan lihat. Nah, pada yang pertama di sini bilangan bulat. Di sini ada banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, keuntungan, atau kerugian berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini ketinggian bilangan bulat pada perubahan suhunya ya. Jadi perubahan suhunya. Jadi kalian perlu memahami bilangan bulat dengan memahami bilangan bulat dan operasinya. Jadi di sini bilangan bulat itu ada dua. Jadi di sini bilangan bulat ada dua. Kita lihat ke sini ya. Nah ini di sini bilangan bulat ada bilangan bulat positif. Saya hapus lagi supaya tidak. Nah ini ya, ada bilangan bulat positif. Ada bulat juga bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu ada dua. Ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan bulat yang negatif ya. Kemudian kita akan perhatikan apa yang dimaksud dengan bilangan bulat asli dan bilangan cacah. Jadi kita akan membahas sedikit apa itu bilangan cacah dulu di kelas bawah. Jadi bilangan cacah di sini saya tulis, kebesaran ya. Besaran saya hapus, saya tulisnya agak kecil lagi. Bilangan cacah ya. Bilangan cacah di situ adalah sebuah bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, kalau murainya dari angka 1, maaf saya ulangi lagi. Bukan dari angka 1 kalau bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang digunakan untuk menghitung ya. Benar ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini namanya bilangan cacah. Adapun bilangan yang satu lagi selain bilangan cacah yaitu bilangan namanya adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 terus 4. Jadi dimulainya perbedaan bilangan cacah dengan bilangan asli ini di sini. Nah, kalau bilangan asli ini dimulai dari 0, kalau bilangan cacah dimulai dari 1 ya. Nah, adapun bilangan bulat di situ mulainya itu ada negatifnya. Jadi pertama tengah-tengahnya 0. Nah, lalu ke sini 1, 2, 3 dan seterusnya ke sana masih banyak. Dan di sini negatif 1, negatif 2 dan seterusnya sampai tidak terbatas begitu ya. Ini namanya bilangan bulat. Baik, kita lihat selanjutnya. Saya hapus dulu ini perbedaan bilangan asli, bilangan cacah dan bilangan bulat. Jadi letaknya di awal ya. Jadi kalau bilangan bulat tengah-tengahnya 0, bilangan asli dimulai dari 0, bilangan cacah dimulai dari 1 gitu. Saya hapus ya di sini. Saya hapus supaya saya hapus dari sini enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan ya. Nah, hal pentingnya di sini kita akan lanjut ke halaman kedua. Di sini. Nah, di sini skala Celcius. Nah, skala Celcius kita pernah mendengar termometer dengan skala Celcius. Skala Celcius itu ditemukan oleh Andreas Celsius. Orangnya seperti apa? Kan kita lihat Andreas Celsius. Nah, ini adalah penemu termometer Celcius. Jadi yang harus kalian perhatikan di sini, termometer Celcius itu ada bilangan ini ya. Nah, ini bilangan negatif. Kenapa? Karena di bawah 0. Nah, ini 0. Ini negatif. Ya, sebentar. Nah, ini bilangan negatif. Lalu yang atas di sini, nah ini yang atas, nah ini bilangan positif. Yang ini positif. Sama ya, di atas 0 itu negatif. Tulisannya jelek sekali ya. Nah, maaf. Agak jelek, agak susah nulisnya. Positif. Jadi di sini ini positif nih.
positif di sini ya. Positif. Jadi yang bawah 0 itu negatif, atas 0 itu positif. Itu dalam bilangannya. Ini penemunya namanya Anders Celsius ini namanya. Kemudian di sini akan kita baca sedikit teksnya. Jadi puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.800 mdl meter dpl ya. dpl itu artinya di atas permukaan laut. Jadi berdasarkan catatannya suhu di puncak itu di puncak di sini maksudnya di sini ini. Di sini di puncaknya itu pada tahun 2017 itu negatif 8 derajat Celcius atau negatif 7. Suhu pada malam harinya negatif 9. Nah, kalau suhu terdingin pada kulkas, berapa? Ya nanti kita lihat di sini. Kita hapus dulu ininya supaya tidak ya. Nah, sudah hapus. Kita akan lihat suhu terdingin pada kulkas, ini kulkas. Nah, jadi suhu di freezer berdasarkan petunjuk dari Badan Pengawasan Obat sebaiknya berada di bawah 4 derajat Celcius. Sementara suhu itu di freezer negatif 18. Di freezer itu posisinya di mana? Ya, paling atas ini namanya freezer. Ini yang sering buat es ini freezer. Ini rata-rata suhunya adalah negatif 14 derajat Celcius. Yang paling baik berapa? Paling baik adalah negatif 18. Jadi di sini ya, di sini negatif 4 derajat Celcius cukup dingin. Ini berarti 2 kali lipatnya di Jayawijaya. Tapi kalau di sini negatif 14 ini sudah cukup dingin ya, sudah cukup dingin. Jadi kalau kalian minum kopi di atas puncak gunung, itu begitu kopi dituang dari termos itu maka akan langsung bisa diminum ya. Walaupun sebenarnya kondisinya masih panas, tapi karena hawanya di sana dingin, maka tidak terasa panas di mulut gitu ya. Itu sekitar perbandingan suhu gitu ya. Saya percepat saja karena supaya nanti ini tidak terlalu panjang videonya. Saya percepat. Nah, saya hapus lagi dulu ini ya. Saya hapus. Yang perlu kalian cermati ini hanya ini ya. Nah, di sini. Nah, ini ada negatifnya. Suhu di puncak gunung mengalami negatif ya. Nah, negatif. Nah, yang diharapkan nanti setelah kalian belajar di sini ini jadi menjelaskan bilangan bulat. Bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Terus bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, pengalihan bilangan bulat. Itu gampang. Menjelaskan melakukan operasi bilangan bulat melibatkan bilangan cacah dan sebagainya. Nomor 4 menggunakan konsep bilangan bulat termasuk bulat negatif gitu ya. Ini saya kira sudah. Maka kita lanjutkan dulu. Kita tidak terlalu panjang di sini coret-coretannya karena nanti akan pada masuk. Nah, ini ada sebuah foto di mana orangnya, kita lihat orangnya. Nah, ini dia Diopantus di sini bilangan bulat negatif pertama kali digunakan di dinasti Han. Dinasti Han itu di mana? Dinasti Han itu di Cina ya. Dinasti Han itu di Cina. Letaknya dinasti Asin itu di Cina. Jadi masa pemerintahan di Cina itu ada yang disebut dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapter of Mathematics and Art. Jadi ada 9. Dari 9 chapter, 9 bagian seni bermatematika pada tahunnya 2000 ini ya. 202 sampai 220 Masehi. Berarti tahun 202 belum lahir ya. Dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif. Caranya dengan menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif dan batang hitam yang memiliki bilangan negatif. Warna merah untuk mewakili bilangan negatif dan warna hitam untuk mewakili bilangan positif. Pada abad ketiga Masehi, Diopantus juga memiliki bilangan negatif. Jadi di sini pada tahun ini ya, abad ketiga ya. Jadi kalau di Cina itu ada dibuat 2 batangan begini. Nanti ini batangannya saya hapus gambarnya jelek ya. Nah, di sini ada 2 gambar, misalnya ada ini batangan hitam dan batangan putih ya. Nah, nanti batangan yang
Yang merah ini mewakili bilangan negatif. Nah, kalau yang kosong misalnya ini bilangan positif. Jadi seperti itu. Bilangan hitamnya positif dan negatif. Jadi ada dua batangan seperti itu ya. Seperti itu. Saya hapus saja lagi, tapi hapusnya nanti. Di sini ada 5 tahap yang harus kalian lakukan untuk memahami cara membaca dan menulis bilangan bulat. Kelima langkah tersebut dengan mengamati, menanya, menanam. Nah, ini sudah bisa lah ya. Di sini kita akan perhatikan catatan belakang bahwa puncak Jayawijaya atau Cartens Pyramid adalah sebuah puncak yang menjadi bagian dari barisan Sudirman, barisan gunung ini maksudnya ya. Pada puncak Jayawijaya ini terdapat gletser. Gletser itu salju atau es yang mencair, yang merupakan salah satunya gletser tropika terbesar di Indonesia. Jadi salju yang mencair atau es yang mencair, yang kemungkinan besar akan segera lenyap akibat pemanasan global. Akibat pemanasan global maka saljunya banyak yang mencair. Ini perhatikan suhunya di sini. Nah, ini negatif 7, negatif 7, negatif 8, negatif 8 lagi itu ya. Jadi di situ ada bilangan negatif. Istilahnya kalian mengenal bilangan negatif. Bilangan negatif di mana? Yaitu ketika di puncak gunung. Suhu air normal paling dingin itu sekitar 4 derajat Celcius itu sudah dingin. Kalau air keluar dari kulkas, itu ya. Air akan membeku menjadi es itu sekitar di suhunya adalah suhu 0 sampai 4 negatif 4 ya. Jadi di situ jadi air akan membeku pada suhu negatif 4 sampai 0. Nah, ini sampai 0 derajat Celcius. Nah, sampai 0 derajat Celcius ini akan membeku air ya. Jadi air es atau istilahnya es batu ini dalam posisi ini posisinya. Jadi kalau istilahnya kalau kalian terlalu lama berada di puncak Jayawijaya atau di puncak Jayapura, kalian bisa menjadi balokan es ya. Ketika naik gunung itu di puncaknya jangan sampai 10 hari atau berapa ya, cukup sebentar saja pakai pakaian yang hangat. Kita hapus dulu semuanya. Kita akan lanjutkan ya. Nah, hal pentingnya di sini tidak ada. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada termometer. Ini kulkas seperti sudah kita tunjukkan tadi. Nah, ini puncak Jayawijaya masih diulang. Nah, kita akan bahas sedikit di sini. Kita bahas di sini. Nah, sini makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu. Beberapa saat suhu makanan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0. Jadi yang harus kalian amati adalah ini di bawah 0 ya, di bawah 0 ya. Di bawah 0 di sini ya. Artinya sebentar kita hentikan dulu. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi ada harus diperhatikan di bawah 0. Jadi untuk menandakan bilangan itu negatif, itu akan dikatakan di bawah 0. Jadi itu yang harus kalian cermati. Itu ya. Jadi untuk menandakan bilangan itu negatif akan dikatakan negatif di sini ya. Negatif akan dikatakan di bawah 0. Nah, di bawah 0. Jadi kalau dikatakan 3 derajat di bawah 0. Nah, di bawah 0. Maka ini sama dengan negatif 3. Kalau dikatakan 5 derajat di bawah 0 ya, maka ini sama dengan negatif 5. Gitu ya. Cara menentukan di bawah 0. Ada juga yang dikatakan dengan cara di bawah permukaan laut ya. Di bawah permukaan laut. Ini ada tulisan kadang diartikan di atas. Nah, kalau di atas, kalau ini diartikan di atas berarti positif bilangannya. Positif. Tapi kalau ini dimaksudkan di bawah, nah ya, di bawah maka nanti negatif. Perhatikan singkatannya ya, singkatannya maksudnya mungkin hurufnya sama, tapi di sini pengertiannya kalau di bawah permukaan laut bilangannya akan negatif, kalau di atas permukaan laut bilangannya akan positif. Sama ketika di bawah 0 dia akan negatif, di atas 0 dia akan positif gitu ya. Saya hapus dulu semuanya. Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini berikut ini contoh tentang membaca bilangan bulat. Contoh ya.
Bagaimana cara menulis membaca bilangan bulat lebih dari 0? Kalau lebih dari 0 itu positif ya. Pengamatan berarti di sini, nah suhunya ini kalau kita tulis berarti di sini ini ada negatif 8, di sini kita perhatikan. Nah, ini perhatikan, mohon diperhatikan di sini. Nah, di sini suhunya negatif 8, negatif 7, negatif 7, negatif 9. Nah ini berarti cara membacanya adalah suhu di pagi hari negatif 8 derajat Celcius atau dibaca 8 derajat di bawah 0. Sama ya, 8 derajat di bawah 0. Atau ini bisa juga dibaca 7 derajat di bawah 0. Jadi posisi salju tebal itu negatif 8 derajat di bawah 0. Posisi salju tebal di suhu di siang hari. Nah ini suhu pagi hari. Ini pagi hari. Negatif 8 derajat di bawah 0. Kalau sudah dibaca negatif jangan di bawah 0 ya. Tapi kalau belum ada kata negatifnya pakai kata di bawah 0. Contoh saya akan baca kalimat ini. Suhu di siang hari di Puncak Jayawijaya adalah negatif 7 derajat Celcius. Bisa dikatakan begitu atau kalimat lainnya. Suhu siang hari di Jayawijaya adalah 7 derajat, negatifnya diganti di bawah 0. 7 derajat di bawah 0. Bisa dibaca seperti itu. Nah ini suhu udara sore hari di Jayawijaya ini adalah negatif 7 derajat Celcius. Bisa dibaca seperti itu atau dibaca 7 derajat di bawah 0. Itu cara membacanya seperti itu. Saya hapus nanti. Nah. Ya, bos. Begitu kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada ambang bilangan ya. Perhatikan garis bilangan berikut. Perhatikan ini ada sebuah garis bilangan. Nah, ini ada sebuah garis bilangan. Nah, ini batasnya positif dan negatif ini nolnya. Jadi kalau dari 0 ke kanan ini bilangannya positif. Jadi di sini 1, 2, di sini 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau ini negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan terus ke sini. Minta diperbesar ya, nanti saya perbesar gambarnya. Baik, saya perbesar. Saya akan gambarkan di sini. Bentar ya. Saya perjelas gambarnya. Menceng ya. Bentar ya. Saya hapus di sini. Garis ya di sini. Menceng lagi. Bentar ya, saya garis. Menceng garisannya agak susah gambar di sini. Bentar ya. Sebenarnya. Nah, wah, kalau panjangan ya, panjang sekali ini garisnya. Garisnya agak kurang itu ya. Bentar. Ini saja tidak apa-apa ya. Nah, ya ini anggap saja begitu. 0 di atas 0, 1, 2, 3, 4. Di sini saat negatif sana ini. Nah ini ya. Di atas 0 ini negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Di sini maaf ya, salah ya. Maaf, salah. Sudah. Ini 1, 2, 3, 4. Tadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 gitu ya. Kurang jelas ya. Nah, saya hapus dulu. Maaf, tulisannya jelek ya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Di sini negatif 5. Dan seterusnya ke sini ya. Jadi nanti semua bilangan dari sini ke kiri ini pakai negatif. Pakai tulisan negatif atau min ya. Kalau sini ke sana, ini dari sini ya. Dari sini. Hapus di sini. Dari sini ke sana ini negatif. Lalu dari sini ke sana ini positif. Jadi positif ya. Positif. Jadi kalau positif harusnya pakai plus. Cuman biasanya plus tidak dituliskan. Yang dituliskan hanya yang negatif. Perhatikan gambarnya. Nah, ini kita akan lihat nomor 4. Lengkapilah garis bilangan dengan 1 di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Nah, maksudnya seperti ini.
Dan 0, 2 di sebelah kanan sampai 3 seperti itu. Jadi seperti ini maksudnya, dan seterusnya ya. Di sini kalau kita tambahkan, di sini 5 bisa 6 dan seterusnya ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan, gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Lengkapi garis bilangan dengan lawannya. Nah, lawannya 1 itu negatif 1. Lawannya 2 itu negatif 2. Lawannya 3 itu negatif 3. Lawannya 4 itu negatif 4. Lawannya 5 itu negatif 5. Dan begitu seterusnya ya. Terus seterusnya. Kita akan lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini pada halaman selanjutnya. Nah, di sini tergambar kedudukan negatif 7, negatif 8 di sini, negatif 7, negatif 8, negatif 9 sebagai berikut. Ini maksudnya posisinya seperti ini, dilihat, kita lihat. Nah, ini negatif 9, negatif 8, negatif 7. Jadi posisinya karena negatif di sebelah sini. Artinya kalau semakin ke kiri itu semakin kecil ya, semakin kecil. Kalau semakin ke sana itu artinya semakin besar. Berarti bisa kita tulis di sini. Kalau mau ditulis itu artinya satu lebih besar dari negatif 9 ya. 1 lebih besar dari negatif 9. Kenapa? Karena 1 di sebelah kanan. Jadi semakin ke sana semakin besar ya, semakin besar. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Sebaliknya semakin ke kiri semakin kecil. Nah, semakin kecil. Jadi kalau saya katakan negatif 7 lebih kecil. Nah, lebih kecil dari berapa? Kecil ya. Nah, ini tulisannya jelek sekali. Maaf. Lebih kecil ya. Lebih kecil. Kurang tulisannya ya, saya hapus ya. Lebih kecil. Nah, lebih kecil. Lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari negatif 6. Lebih kecil dari negatif 6. Kenapa? Karena di sini, karena ketika kita buat menceng ya, garisnya menceng. Nah, ketika kita buat garis bilangan, ini negatif 7, ini negatif 6, ini negatif 5, ini negatif 4, ini negatif 3, ini negatif 2, kita teruskan di sini, negatif 1, ini 0. Semakin ke sana semakin besar. Artinya negatif 6 lebih besar dari negatif 7 ya, negatif 6 lebih besar dari negatif 7. Jadi lebih besar. 0 sudah pasti lebih besar dari negatif 6. Begitu. Itu pemahamannya seperti itu. Tuliskan suhu 15 derajat Celcius di atas 0. Berarti kita akan coba jawab di sini. Nah, ini sama dengan 15 derajat Celcius karena di atas 0 ya. Kalau di bawah 0 berarti negatif 10 derajat Celcius. Arti suhu 25 derajat kaitannya dengan suhu di atas dan di bawah 0. Kalau di atas 0, itu saya tambahkan di sini. Nah, di atas 0 itu artinya positif. Sebenarnya tulisannya seperti ini, positif 25. Cuman karena positif tidak pernah ditulis, ini dihapus gitu ya. Kalau di bawah 0 ya. Di bawah 0. Bawah 0 itu negatif 25. Jadi ini ditulis pakai negatifnya. Gitu ya. Terus selanjutnya perhatikan contoh 1.1 di bawah. Bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1 dan negatif 7 dan negatif 8 pada garis bilangan. Ya, kita buat seperti ini dulu ya. Kita besarkan yang bawah ini 1, kita tulis 1, 2, 3, 4. Ini tinggal taruh negatif, 5. Nah, gitu ya. Rupak sekali ini ya.
berupa kucel-kucelan. Bentar, kita hapus ini saja. Ini kita hapus ini saja. Kita hapus, saya buatkan bilangannya. Nah, ini kita buat garis. Nah, 0. Nah, 0. Terus kita buat 1, 2, 3, 4, terus ini 5, 6, 7, 8. Lalu karena ke kiri bilangannya negatif. Karena negatif, maka kita taruh negatif, 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 gitu ya. Karena negatif, maka di sini kita lihat negatif 5. Negatif 5 posisinya di sini. 5 positif berarti lawannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 di sini. Nah, ini ya. Ini negatif 5. Ini negatif 5 posisinya adalah yang ini. Nah, posisi 5 ini. Posisi 1, angka 1 ini di sini, ini angka 1. Negatif 7 posisinya di sini. Jadi beda semua ya. Dan negatif 8 pada garis bilangan ini di sini. Buatlah garis bilangan. Nah, ini sudah caranya seperti itu tadi membuat garis bilangan. Saya akan lanjutkan saja. Nah, di sini sudah. Nah, nanti kalian bisa buatnya seperti ini. Lihat di sini. Ini posisi-posisinya seperti ini, bisa kalian lihat dulu. Setelah itu kita akan lihat contoh yang kedua. Suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Kalimat ditulis dengan, di sini saya perjelas. Kalimat ditulis dengan negatif 8 karena di bawah 0. Dibaca negatif 8. Malah coret ya. Maaf ya. Nah, ini dibaca negatif 8 derajat. Seorang mampu menggali sumur hingga kedalaman. Nah, ini ada tulisan kedalaman 10 meter. Kecoret ya. Maaf ya. Saya maksudnya mau nyoret bawahnya begitu ya. Nah, di sini ada tulisan di bawah permukaan tanah, maka ditulis negatif. Jadi di sini penanda-penandanya seperti itu. Terus ada tulisan ketinggian dari permukaan laut. Nah, ini ada tulisan dari permukaan laut ditulis plus 150. Sedangkan kalau di bawah permukaan laut itu negatif. Jadi ada tulisan-tulisan yang perlu kalian ketahui. Jadi di sini di bawah 0, saya ulangi lagi, di bawah 0 itu dibaca negatif. Kemudian lagi ada tulisan di bawah permukaan tanah ya. Di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah juga dibaca negatif. Juga lagi ada lagi di bawah permukaan laut ya. Di bawah permukaan laut juga dibaca lagi dengan dibaca negatif. Jadi yang negatif ini ada 3 pembacaan. Di bawah 0 itu dibaca negatif, di bawah permukaan laut dibaca negatif, di bawah permukaan tanah juga dibaca negatif, gitu ya. Kita akan lihat contoh yang ketiga di sini, kita perhatikan yang ke bawah. Negatif 9 dibaca negatif 9. Ini karena positif dibaca 64, gitu ya. Saya akan lanjutkan. Nah, ini di sini ada ini negatif, karena ada negatifnya cara membaca ini negatif 142, ini positif, ini negatif lagi ya. Kemudian contoh 4, gunakan bantuan garis bilangan di sini. Tentukan bilangan bulat lebih dari 4, lebih dari negatif 4 kurang dari 6. Nah, kita lihat. Lebih besar, kalau lebih besar itu ke kanan ya, lebih besar itu ke kanan. Jadi tandanya bilangannya ini agak itu ya, penjol ini saya hapus. Saya tandai lagi ini. Kalau lebih besar berarti ke kanan ya, ini lebih besar. Nah,
lebih besar. Kalau lebih besar berarti ke kanan. Nah, kalau yang 6, kalau 6 lebih kurang dari 6. Kalau lebih kecil, nah lebih kecil itu ke kiri. Nah, ini lebih kecil. Lebih kecil. Nah, jadi kalau yang ada di sini ya ini ya, kita kotaki ya, kotaki ya. Nah, saya perjelas gambarnya nanti ya, saya buatkan yang jelas di sini. Nah, saya buatkan, melengkung lagi nih, jelek lagi ya. Saya buatkan dulu. Nah, ini agak besar ya, supaya agak besar. 0. Nah, ini supaya agak besar. Ini supaya agak besar. Nah, kita tulis biasa dulu, nanti tinggal kita taruh negatifnya ya. 4. Ini taruh negatif, negatif, negatif. Malah jadi itu ya. Kurang jelas ya. Bentar ya, langsung saya tulis saja. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ini 1, 2, 3, terus 4, terus kemudian 5, di sini 6. Ingat, semakin ke kanan ini semakin besar. Nah, semakin ke kiri ini semakin kecil. Jadi seperti itu ya. Semakin kecil. Berarti kalau ke kiri itu kecil ya, ke sana. Tulisan itu jelas ya. Aduh. Kita unduh lagi saja. Malah hilang gambarnya ya. Bentar, saya gambar lagi saja. Oh, saya lanjutkan saja. Nah, saya lanjutkan. Nah, ya. Gambarnya saya hapus lagi sebentar. Nah, saya perjelas. Nah, itu saja ya. Jadi semakin ke kiri, ini semakin ke kiri. Ini maaf jelek ya, maaf jelek. Semakin ke kiri itu semakin kecil. Nah, semakin ke kanan itu semakin besar ya, semakin kecil semakin besar. Nah, jadi kalau pertanyaannya 4, negatif 4 dengan 6 ya. Kita ada 2 angka, ini negatif 4. Bilangan bulat lebih besar dari negatif 4. Berarti kalau besar itu ke kanan. Nah, lebih besar dari negatif 4. Ini kita boleh garis. Yang lebih besar itu dari sini ya, negatif 4-nya. Tapi kalau negatif 4-nya tidak ikut, berarti cuman dari sini. Bisa ya. Kita hapus yang sebelah sini. Nah, hapus ya. Hapus, kita lihat ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Ini yang lebih besar. Kemudian ini ada sedikit, kita hapus. Kemudian selanjutnya kurang dari negatif 6. Kurang dari negatif 6 itu artinya ke kiri ya, dari sini ke kiri. Nah, ke sana sebenarnya, ini ke sana. Lah nanti antara ini adalah batasnya ini. Yang diambil berarti yang tengah. Berarti angkanya ini ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu, ini angkanya ya. Nah, ini angkanya. Gitu ya. Yang di tengah-tengah. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat terletak antara 3 satuan sebelum 2. Sebelum 2 ya, berarti kan 3 satuan sebelum 2. Ini 1, nah 2. Ini ya, saya centang saja karena tulisannya terlalu kecil ya. Saya centang saja ini. 1, 2. Nah, ini 2, 3 ya, 3. Nah, ini angkanya. Nah, itu angkanya. 3 satuan sebelum 2. Berarti 3 satuan lompatnya itu 3. 1, 2, 3 ya. Gitu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Saya perjelas. Begini maksudnya. Menceng lagi. Agak susah ya nulis pakai ini. Maaf ya. 0. Ini negatif 1. Ini negatif 2. Negatif 3. Ini 1, 2, 3. Ini pernyataannya, perhatikan. Pernyataannya adalah
3 satuan sebelum 2. 3 satuan sebelum 2. Jadi ini melompat ya. Jadi sini 1, 2, 3. Nah, lompat ya. Lompat 1, 2, 3. Berarti kan ini. Nah, itu maksudnya ini seperti itu ya. Maksudnya ini seperti itu. Kita akan lanjutkan. Nah, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Lah, di sini ada beberapa tugas. Ayo mencoba, silakan dicoba dikerjakan ya. Nah, nanti tolong lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Jadi ini hanya menuliskan bilangan bulat gitu ya. Menuliskan bilangan-bilangannya saja. Gitu ya. Caranya seperti tadi ya, gitu ya. Nah, saya kira begitu. Nah, ini sama soalnya, masih sama. Perlu dikasih contoh apa tidak? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini juga masih sama. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah berakhir ternyata. Kita ulangi lagi. Nah, ntar ya, saya kasih contoh sedikit pengerjaannya ya. Nah, saya kasih contoh sedikit. Ini. Pada nomor 1 di sini, nomor 1. Nah, ini nomor 1 ya, maksudnya pada nomor 1 yang ini ya. Nah, ini kalian hanya diminta menulis negatif berapa, misalnya negatif 5 atau negatif 6 atau negatif 7. Hanya diminta menulis bilangannya seperti ini, gitu ya. Kalian tidak diminta mengerjakan yang susah-susah, hanya diminta seperti ini. Ini sama. Seperti itu, ya. Ini hanya misal, ini misal. Hanya seperti itu saja. Ini sama, ya. Ini nanti di sini ditulis misalnya ini negatif berapa? Negatif 4 misalnya. 4. Ini hanya contoh. Ini hanya misal ya. Misal. Jadi seperti itu misalnya. Yang ini berarti nulis bilangannya seperti ini, gitu ya. Jadi yang ada yang ditulis diminta nulis angkanya, nomor 3 diminta nulis angkanya gitu ya. Nah, kalau yang ini gambar, kalau ini gambar. Nah, gambarnya yang seperti tadi ya, saya besarkan. Saya contoh. Misalnya kurang dari ini contoh, kurang dari negatif 7 dan lebih dari, dan jangan kurang ya, saya hapus negatifnya saja. Kurang dari 7 dan lebih dari negatif 1 gitu ya. Dari negatif 1, maka kita buat bilangannya di sini. Nah, kita buat 0, 1, 2, di sini 3, terus 4, 5, 6, 7, di sini negatif 1, negatif 2. Kurang dari 7 berarti dari sini ke sana ya. Wah, menceng kita. Dari sini ke sana ya, dari sini ke sana. Lebih besar dari negatif 1 karena kalau ke sana ini kecil, kurang. Nah, kurang. Ini lebih. Nah, berarti dari negatif 1 ke kanan. Nah, ke sana ya berarti. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini ya. Ini ya yang diambil. Berarti angkanya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contohnya seperti ini. Contohnya. Kotaknya jelek ya. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, cara mengerjakannya pakai garis bilangan ya, dilingkar-lingkari seperti ini. Atau hanya pakai titik-titik saja boleh di sini. Misalnya ini ya. 0 ini di titik gini ya. Ini boleh juga seperti ini. Nah, ini tidak di kotak-kotak seperti atasnya, boleh seperti ini gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini hanya di titik-titik seperti ini juga boleh seperti ini. Nah, ini ya. Seperti itu. Buatlah pernyataan sesuai dengan bilangan ini. Kalau ini
Saya beri contoh yang ini. Saya perjelas. Nah, saya akan gambar di sini misalnya negatif 7, negatif 6. Di sini negatif 5, negatif 4. Jadi sini ada tulisan begini ya. Ada tulisan begini berarti cara mengerjakannya adalah berapa ini? Kita melangkah 1, 2. Tulisannya kurang jelek lagi. Saya tempatkan di yang lebar ya. Saya tempatkan di yang lebar. Berisik sekali ya. Maaf ya. Berisik sekali. Nol. Ini negatif 1, negatif 2, di sini negatif 3, negatif 4. Ini ada misalnya tanda seperti ini. Strip, 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 strip. Nah, ini perhatikan ininya, langkahnya. Nah, ini 1, 2, nah 3. Berarti bacanya adalah 4 langkah. Nah, 4 langkah dari negatif 4 ke kanan. Nah, bisa dibaca seperti ini. Perhatikan yang sebelumnya. Perhatikan sebelumnya ini ya. Nah, ini. Nah, sebelum. Nah, pakai kata sebelum. Sebelum itu artinya ke kiri ya. Sebelum itu artinya ke kiri di sini sebelum. Nah, kalau sesudah berarti ke kanan. Itu ya. Saya perjelas di sini. Sebelum itu artinya ke kiri, ke kiri. Ke kiri. Kalau ke kanan itu sesudah. Sebelum itu ke kiri. Nah, gitu ya. Saya akan perjelas penampakannya pada halaman selanjutnya. Nah, di sini ya kita perjelas. Berarti di sini kita bisa tulis, kita ganti 4 langkah sebelum. Nah, ini kalimat ini akan saya rubah. Saya rubah kalimat ini. Aduh, jelek sekali ya. Maaf ya. Nah, ini kalimat ini akan saya rubah menjadi kalimat yang lebih singkat, yaitu 4 langkah sesudah negatif 4. Nah, berarti ya di sini ke kanannya kita ganti sesudah. Nah, kita ganti sesudah. Ke kanan itu sesudah. Berarti ini contoh, hanya contoh saja. Berarti 4 langkah. 1, 2, 3. Nah, ini 4. Berarti 4 langkah sesudah negatif 4 adalah 0. Nah, kalian buat seperti ininya. Belum jelas ya, saya perjelas lagi. Yang ini sudah ya. Saya hapus yang bawahnya. Saya hapus yang bawahnya ini. Saya akan tulis lagi. Ini ada garis seperti ini. Nah, ini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini 1, 2, 3. Ada kalimat begini. Kalau misalnya saya buat garis seperti ini. Nah, seret. Nah, ini bagaimana ini? Nah, kita hitung langkahnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ini ke kiri panahnya ya. Lihat panahnya. Panahnya. Dan panah langkahnya ini. Ini berarti kalau ke kiri berarti sebelum. Nah, kiri itu sama dengan sebelum. Berarti kita tulis 6 langkah. Nah, langkah sebelum 3 ya, karena ke kiri. Berarti begitu ya. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya ke kanan misalnya ya. Nah, misalnya ke kanan ini 2, 3, 4, 5. Misalnya seperti ini. Nah, berarti ke kanan. Kanan itu artinya sesudah. Kanan itu artinya sesudah ya. Berarti tinggal
kita tulis di sini. Ini langkahnya kita hitung 1, 2, terus 3. Kita hitung 3. Berarti di sini adalah 3 langkah ya. 3 langkah sesudah 2. 3 langkah sesudah 2. Itu bisa dikatakan seperti itu. Itu cara mengerjakan yang ini ya. Cara mengerjakan yang itu seperti itu ya. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nanti ada beberapa hal. Ini masih sama cara membacanya seperti tadi. Berapa langkah. Kalau ke kiri saya perjelas. Ke kiri itu artinya sebelum. Kanan itu saya perjelas, kanan itu sesudah, itu ya. Jadi kalau ada seperti ini 0, ini 1, 2, ini 3. Kalau tulisannya ke sini berarti ini pasti ke kiri. Ke kiri berarti kita tulis dulu sebelum. Lalu langkahnya berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti 3 langkah. Sebelum berapa? Sebelum angka pertama, sebelum 0. Gitu ya. Begitu itu untuk petunjuk nomor ini, sama saja seperti ini ya. Nomor 5, seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut bergerak ke 3 meter permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul di permukaan hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Nah, ini buat garis bilangan. Garis bilangannya misal ya. Ini saya contohkan. Ini contoh lainnya. Misalnya ini saya ganti. Ini saya hapus dulu. Ini akan saya ganti perhatikan. Ini saya ganti misalnya 4, perhatikan. Ini saya ganti misalnya 5, nah, ya. Perhatikan. Kedalamannya ini saya ganti misalnya 12. Nah, saya akan praktekkan, perhatikan cara pembuatan garis bilangannya. Nah, ini contohnya, nanti tinggal kamu lanjutkan. Misalnya, ini misal. Panjang sekali ya. Ini supaya tidak terlalu panjang, nanti saya hapus saja ini. Saya hapus ini. Ini saya ganti berapa ya? Saya ganti 5 saja lah. 5 ya. 5. Perhatikan. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 5 meter ya. 5 meter. Ini saya ganti ya. Ini misalnya. Ini ya saya misalkan. Saya misalkan ini seperti itu. Saya misalkan. Ini saya ganti 4 ya tadi ya. 4 dari sini pada kedalaman 5 meter. Kedalaman laut berarti di bawah permukaan laut, posisinya di sini. Nah, kita beri tanda di sini. Di bawah permukaan laut saat mencari makan tersebut akan bergerak 4 meter menuju permukaan laut. 4 meter berarti 4 meter melangkah. 1, 2, 3, 4. Ini 4 meter. 4 meternya adalah menuju. Ini menuju. Ini contohnya ya. Menuju berarti kan ke sini ya, ke sini. Nah, ke sini. Nah, posisinya di sini. Nah, posisinya di sini. Menuju permukaan. 4 meter. Kemudian akhirnya mendapatkan makanan. Kemudian lumba tersebut muncul di permukaan hingga ketinggian 5 meter. Berarti kemudian dia muncul di sini. Nah, dia muncul. Jadi di sini muncul. Jadi di istilahnya dia melompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia melompat 6 meter. Dia melompat 6 meter. Jadi seperti itu. Kalau kita hitung, nah, ceritanya seperti itu ya. Nah, berarti begini. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Tanda pertama dia mendapatkan makanan di sini, lalu dia melompat berapa meter? 5 meter ya. 5 meter berarti tidak sampai sini ya. Lompatannya hanya 5 ya. Kita hapus, kita 5. Kita hapus 5 ya tadi ya. 5 ya. Kita 5 ya. Kita 5 ya. 5.
Nah, 5 kita garis lagi di sini ya. Garisnya hilang tadi. Maaf. Tadi kemudian 5 ya, 5 meter ya, 5. Tadi kita 6. 5 melompat 5 ini. Berarti 1 2 3 4 5. Berarti di sini ya posisinya. Nah, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti apa? Gambarnya ya seperti ini saja gitu ya. Nah, 1 di sini terus 2 gitu ya. Di sini negatif 5, kemudian di sini negatif 1, kemudian di sini 4. Posisi gambarnya seperti ini boleh. Jelek sekali gambarnya ya. Posisi gambarnya seperti ini bisa ya. Nah, gambarnya seperti ini saja. Begitu ya cara mengerjakannya. Dibuat garis bilangannya seperti ini. Garisnya putus-putus begini ya. Nah, garisnya seperti ini putus-putus. Garisnya pakai putus-putus atau pakai garis yang langsung boleh. Ya, garis lurus boleh sangat begitu ya. Boleh pakai garis putus-putus seperti ini atau seperti ini sama garisnya seperti ini. Itu ya cara mengerjakannya. Nah, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Begitu. Nah, saya kira ini sama saja. Nah, ini. Tuliskan bilangan bulat di atas dengan cara membacanya. Jadi ini menuliskan misalnya ini saya tambah angka 5 atau angka negatif 10. Maka ini saya tulis negatif 10. Nah, kalau ini saya tulis 5. Itu saja ya. Itu hanya seperti itu. Silakan kerjakan sampai sini saja. Ke bawah ini belum ya. Ini belum. Nah, belum ya. Belum. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.